Robot trading ini kayaknya populer tuh karena video kali ini gue mau bahas hal yang lagi booming banget nih. Beritanya banyak kesebar di mana-mana dan orang banyak banget yang lagi penasaran. Gue mau bahas hal ini karena ya menurut gue banyak yang lagi mencari jawaban tentang hal ini nih. Orang pada nyari-nyari jawabannya kesana kemari karena nggak mendapat kepastian. Ya di PHP-in nggak enak sih ya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Yes, yang mau gue bahas kali ini adalah tentang robot trading. Robot trading ini udah ancur-ancuran banget ya sekarang ini. Banyak banget yang notabene kena tipu sama kasus robot trading ini. Sekarang pemerintah juga udah ketat banget nih ngejar-ngejarin pelaku perusahaan yang membuat robot trading ini. Kenapa ya kira-kira? Gua mau bahas robot trading ini bukan dari sudut pandang pelaku ataupun sudut pandang korban, tapi gua mau bahas tentang robot trading ini lebih dari sudut pandang pengamat aja. Karena ya untungnya gue nggak kena sih. Kalau ditanya kenapa gue bisa nggak kena, apakah gue masukin ke robot trading itu atau enggak, ya gue masukin tapi dibalikin. Jadi robot trading ini adalah robot yang diciptakan untuk melakukan proses perdagangan dan biasanya ditaruh di aplikasi forex yang disebut MetaTrader. Ya, aplikasi ini menjalankan trading forex. Kemudian ditaruhlah robot itu di situ untuk mengurangi emosi manusia awalnya. Karena kan ketika kita trading, emosi kita tuh kerap kali bermain. Karena emosi ini akhirnya banyak terjadi loss besar-besaran. Karena emosi manusia itu pada dasarnya nggak mau rugi. Jadi ketika rugi banyak, kebanyakan dari kita nggak mau cut loss. Dan kemudian ketika untung banyak, nggak mau tarik juga. Gua nggak nemuin artikel tentang robot ini dibuat oleh siapa. Yang pasti robot ini udah ada di tahun 1999. Robot ini bentuknya bukan robot pada umumnya yang kayak di film-film, tapi lebih ke sistem yang menggerakkan proses perdagangan ini. Di Indonesia sendiri, robot ini dikenal oleh orang-orang di tahun 2002-an lah kira-kira. Di tahun itu, yang pakai memang orang yang benar-benar mau bertrading. Jadi memang robot ini dipakai untuk menghilangkan emosi manusia dan juga untuk melakukan perdagangan secara terus-menerus tanpa harus dipantau. Robot trading ini menjalankan sistem jual belinya sendiri dengan algoritmanya sendiri. Robot ini bisa melakukan transaksi tanpa harus dipencet buy ataupun sell. Zaman itu sistem robot trading ini nggak diperjualbelikan secara terang-terangan, lebih ke personal aja karena memang orang-orang yang trading zaman dulu itu sedikit ya. Gue sendiri pernah nyoba yang namanya robot trading ini dari orang yang waktu itu mendevelop. Jadi orang ini waktu mendevelop minta tolong gue untuk invest. Kemudian gue invest lah di situ. Sekitar namanya robot belum di develop, masih butuh pengembangan banyak banget lah ya. Jadi sekitar setengah tahun gue baru balik modal. Lanjut ke part kenapa robot trading ini sekarang begitu populer. Robot trading ini kayaknya populer tuh karena sekarang banyak banget orang yang mencari yang namanya passive income. Kemudian robot trading ini juga
udah banyak banget yang bikin dengan berbagai macam versi dari yang murah maupun mahal. Oh iya, dulu itu harganya bisa jutaan. Kalau sekarang cari aja di Tokopedia ataupun Shopee mulai dari 200 ribuan kayaknya ada deh. Yang bikin penasaran kan sebenarnya kenapa robot trading ini begitu populer sekarang ini? Jawabannya adalah marketingnya. Robot trading ini sekarang dijalankan dengan sistem MLM. Dengan sistem ini banyak banget penyebarannya dan lebih cepat juga. Kalau kita nonton di berita-berita mungkin kita udah tahu lah ya yang namanya afiliator. Sebenarnya robot trading ini sistemnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi ketika kita menawarkan ke orang, kita mendapat bagian dari orang itu, dan juga kita mendapatkan bagian dari hasil trading kita. Jadi ya bergulung lah ya. Kok bisa perusahaan tuh mendirikan sistem-sistem begini? Semakin pesatnya bisnis ini berkembang, pengusaha juga memanfaatkan celah yang ada untuk membuka sebuah lahan bisnis baru. Dimulai dari mendirikan training center untuk membantu agen-agennya berjualan trading itu. Ya, udah trading dipakai buat jualan lagi. Jadi keuntungannya berkali-kali lipat kan. Dan menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi ini yang kita udah tahu banget lah ya, kalau yang diuntungkan itu adalah yang paling atas. Kemudian mendirikan badan usaha dengan embel-embel yang berbeda. Nggak langsung menjual yang namanya investasi, tetapi mereka menjual produk. Produknya itu macam-macam. Ada yang produknya e-book, ada yang produknya katalog, ada yang produknya surat, ada yang produknya buku. Ya macam-macam lah ya. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini juga yang gue tahu menggunakan surat izin penjualan langsung untuk skema MLM, dan dia menjual e-book di situ. Ya robot trading ini sampai kapanpun kemungkinan sih akan ilegal karena memang menggunakan jasa broker luar untuk berinvestasi supaya hasilnya menjadi lebih cepat. Ya hal itu nggak legal dong di Indonesia karena pemerintah Indonesia pasti mau dong uangnya itu adanya di Indonesia, diinvestasikan di Indonesia. Tapi sebenarnya pemerintah nggak sejahat itu ngeblokir-blokirin perusahaan-perusahaan yang udah kita investasiin duitnya di situ besar-besaran. Ya pemerintah sebenarnya lebih menjaga bangsanya ini supaya tidak terjerat dengan investasi-investasi yang sifatnya instan seperti itu. Jadi sebelum kejadian lebih banyak, lebih baik investasi itu diberhentiin oleh pemerintah. Adil dong. Ya salut banget buat pemerintah yang akhirnya gerak cepat untuk mengatasi investasi-investasi semacam ini, karena memang investasi ini udah banyak banget membohongi rakyat ya. Jadi daripada kita masukin uang kita ke yang kita nggak kenal, lebih baik ya kita usahain sendiri. Biasanya itu kan memang high risk high return. Ya resikonya bisa jadi perusahaannya melarikan diri lah. Bahkan kemarin juga gue ada dengar kabar kalau ada perusahaan yang akhirnya jalan lagi dan orang masuk lagi, kemudian di drop jadi loss semua dan akhirnya hilang. Jadi ya bukan tanggung jawab dia karena udah hilang dari uang saldonya. Ya kayak gitu mau nyalain siapa juga lah ya. Oke, segitu aja cerita tentang robot trading ini. Balik lagi, jangan judge gue karena gue bukan pelaku ataupun korban. Gue cuman menyampaikan point of view gue yang mungkin bisa membantu meringankan beban mental kalian yang terkena ini. Jadi kalian tahu sistemnya lah ya. Thank you udah nonton video gue. Kalau kalian suka bisa like, bisa share, bisa subscribe juga dong pastinya. See you di next video.